Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sri Rahayu di video pembelajaran mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Halo generasi mandiri dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Mari kita awali pertemuan ketiga ini dengan salam semangat. Salam semangat. Oke, pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai kebutuhan perangkat lunak. Apa saja yang menjadi kebutuhan perangkat lunak? Kita akan kupas tuntas di pertemuan ini. Kebutuhan untuk suatu sistem adalah deskripsi tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem, yang mana ini mencerminkan kebutuhan pelanggan, seperti mengontrol perangkat, menempatkan pesanan, atau mencari informasi. Dan proses ini disebut dengan rekayasa kebutuhan atau requirement engineering. Rekayasa kebutuhan ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan proyek, produk, dan orang-orang yang melakukan pekerjaan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan tentunya yang ada di proses bisnis masing-masing. Nah, jenis kebutuhan ini ada dua bagian. Ada kebutuhan pengguna dari sisi pengguna tentunya, yang mana ini adalah apa yang diharapkan sistem untuk diberikan kepada pengguna. Gitu. Jadi kebutuhan pengguna itu adalah nanti sistem harus bisa apa, gitu, ditentukan oleh pengguna dengan kondisi-kondisi tertentu yang ada di proses bisnisnya atau operasional perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sistem, yang mana dia berisi lebih rinci tentang fungsi, layanan, dan kendala operasional sistem perangkat lunak, yang mana ini adalah apa yang akan diimplementasikan oleh sistem nanti. Ini adalah kegiatan dari rekayasa kebutuhan. Yang pertama, pengenalan permasalahan yang dimulai ketika kebutuhan bisnis atau pasar atau layanan baru telah diidentifikasi atau ditemukan. Di sini ditetapkan pemahaman dasar tentang masalah-masalah yang terjadi. Jadi pengenalan awal ya. Kemudian ada juga pengenalan lanjutan. Dia dilakukan untuk menetapkan tujuan bisnis. Itu setelah tadi diketahui masalahnya apa di pengenalan awal, lalu ditetapkanlah tujuan bisnisnya. Nah, beberapa masalah yang sering dijumpai di tahap ini adalah tentang batasan sistem. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman, juga kestabilan. Di tahap ini, kegiatannya adalah yang pertama kebutuhan penemuan, yang mana dia adalah proses pengumpulan informasi tentang sistem yang diperlukan dan sistem yang ada, filterisasi pengguna dan kebutuhan sistem. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi kebutuhan dan organisasi. Kegiatan ini mengumpulkan kebutuhan yang tidak terstruktur dan kebutuhan kelompok yang bersifat koheren. Kemudian setelah itu juga ada kebutuhan prioritas dan negosiasi, yang mana ini berkaitan dengan prioritas kebutuhan. Harus memprioritaskan kebutuhan dan menemukan cara penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi dengan cara negosiasi. Yang ketiga, kegiatannya adalah elaborasi. Ini adalah cara untuk membuat dan menyempurnakan skenario pengguna. Kemudian selanjutnya adalah negosiasi. Tadi sedikit disinggung, negosiasi ini itu pendekatan yang bersifat iteratif untuk menyelesaikan permasalahan ya antara pelanggan, pengguna, dan stakeholder lainnya untuk menentukan skala prioritas kebutuhan, kemudian menilai biaya-biaya dan risiko masing-masing. Dilakukanlah negosiasi. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan spesifikasi, yang mana di sini
menuliskan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem, dispesifikasilah gitu. Hasilnya berupa dokumen tertulis, model grafis, model matematika formal, kumpulan skenario penggunaan sistem atau perangkat lunak, prototipe atau kombinasi dari kesemua-muanya itu. Nah, dalam spesifikasi ini ada beberapa spesifikasi. Yang pertama ada spesifikasi bahasa yang bersifat ekspresif, intuitif, dan universal. Disajikannya dengan sifat-sifat demikian. Nah, ini yang menjadi panduan sederhananya. Yang pertama adalah membuat format standarnya seperti apa nih. Kemudian menggunakan bahasa secara konsisten. Jika mau menggunakan bahasa nasional semua. Kalau mau internasional semua, seperti itu. Kemudian juga gunakan penjelasan teks. Jadi pada bagian-bagian tertentu yang harus ditegaskan perlu dibuat tebal atau miring atau bahkan berwarna. Kemudian juga hindari penggunaan jargon, singkatan, dan akronim. Dan kaitkan alasan dengan setiap kebutuhan pengguna. Misalkan, perlu ada halaman ini karena dengan halaman ini akan seperti apa gitu. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi struktur. Ini adalah cara penulisan kebutuhan sistem, di mana kebebasan dalam penulisan terbatas dan semua kebutuhan ditulis dengan cara standar. Nah, ini yang harus disertakan dalam spesifikasi struktur. Yang pertama adalah deskripsi dan fungsi atau entitas, tentang input, tentang output, kemudian informasi yang berkaitan dengan perhitungan atau entitas lain dalam sistem, tindakan apa saja yang harus diambil, kemudian efek samping dari operasi. Jika ada, maka dituliskan, disertakan di dalam spesifikasi struktur. Yang keenam, yaitu validasi, di mana proses ini adalah untuk mengecek kebutuhan apakah sudah benar-benar pengecekan kebutuhan yang benar-benar menentukan sistem yang diinginkan oleh pelanggan. Apakah sistem ini sudah benar-benar menjadi apa yang diinginkan oleh pelanggan, seperti itu. Nah, ini validasi ini apa yang divalidasi? Nah, yang divalidasi tentunya apa yang dibutuhkan oleh pelanggan ya. Semua kebutuhan perangkat lunak telah dinyatakan dengan jelas. Kemudian terdeteksi adanya kesalahan, adanya kelalaian, adanya inkonsistensi, dan semua itu diperbaiki. Kemudian juga validasi ini sesuai produk kerja sesuai dengan standar ataukah belum. Seperti itu. Nah, yang perlu dilakukan dalam validasi adalah pemeriksaan validasi itu sendiri. Apakah fungsi-fungsi tertentu ini dapat sudah berjalan dengan baik, dan bagaimana dengan fungsi tambahan. Kemudian juga memeriksa konsistensi, tidak boleh bertentangan. Ya, artinya tidak ada batasan yang bertentangan atau deskripsi yang berbeda dari fungsi sistem yang sama. Kemudian juga pemeriksaan kelengkapan dokumen. Di validasi juga diperiksa kelengkapan dokumennya. Kebutuhan yang didefinisikan oleh semua fungsi. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan realisme. Ini apakah sudah benar-benar dapat diimplementasikan, dapat direalisasikan ataukah belum. Selanjutnya adalah verifiability. Ia memenuhi setiap kebutuhan yang ditentukan. Jadi, apakah si sistem ini setelah menunjukkan bahwa sistem yang dikirimkan memenuhi setiap kebutuhan yang ditentukan sebelumnya bersama pengguna, diverifikasi lah.
di tahapan validasi. Kemudian selanjutnya adalah manajemen kebutuhan atau requirement management. Ini adalah serangkaian kegiatan tadi yang membantu tim proyek untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan melacak kebutuhan-kebutuhan dan melacak perubahan terhadap kebutuhan saat proyek berlangsung. Nah, ini adalah alasan mengapa perubahan tidak dapat dihindari, karena di lingkungan bisnis dan teknis sistem itu selalu berubah setelah dilakukan instalasi. Juga, pengguna sistem ini bukan orang yang sama, tidak selalu orangnya sama. Dan sistem besar biasanya memiliki komunitas pengguna yang beragam. Untuk kebutuhan perencanaan, yang pertama adalah manajemen. Ini untuk menetapkan tingkat detail manajemen kebutuhan, yang mana dia diperlukan untuk memutuskan identifikasi kebutuhan yang harus diidentifikasikan secara unik, proses manajemen perubahan yang menilai dampak dan biaya perubahan itu sendiri. Kemudian juga kebijakan pelacakan. Ini menentukan hubungan antara setiap kebutuhan dengan desain sistem dan pemeliharaan catatan-catatan. Juga dukungan alat yang melibatkan pemrosesan sejumlah besar informasi tentang kebutuhan. Yang selanjutnya ada kebutuhan manajemen perubahan, yang mana ini harus diterapkan untuk semua perubahan yang diajukan pada kebutuhan sistem setelah dokumen kebutuhan disetujui. Ini merupakan 3 tahapan utama di dalam proses manajemen perubahan. Pertama adalah analisis masalah dan spesifikasi perubahannya seperti apa. Kemudian analisis biaya perubahannya. Kemudian lakukan implementasi perubahannya. Kemudian yang kedua, selain kebutuhan tadi, ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah layanan yang harus disediakan sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah justru batasan pada layanan atau fungsi, yang termasuk waktu, kendala pada proses pengembangan, kendala yang dikenakan oleh standar. Nah, selanjutnya tadi adalah kebutuhan fungsional. Ini menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh sistem, ya. Penjelasannya ini tergantung pada jenisnya sendiri. Jenis perangkat lunak yang dikembangkan, kemudian penggunanya, dan pendekatan umum yang diambil oleh organisasi saat menulis kebutuhan. Kemudian juga secara abstrak, ini dijelaskan secara abstrak yang dapat dipahami oleh pengguna sistem. Ini untuk contohnya. Kemudian yang kedua tadi adalah non-fungsional, kebutuhan non-fungsional, yang merupakan kebutuhan yang tidak secara langsung dengan layanan spesifik yang disampaikan oleh sistem kepada penggunanya. Ini berhubungan dengan sifat sistem yang muncul seperti keandalan, waktu respon, dan lain-lain. Ini juga mengenai kemampuan perangkat lunak input atau output, representasi data yang digunakan dalam antarmuka, dan sistem lain. Kemudian juga muncul melalui kebutuhan pengguna. Karena keterbatasan anggaran, kebijakan organisasi, kebutuhan interoperabilitas dengan software atau hardware, atau faktor eksternal seperti peraturan keselamatan atau undang-undang privasi. Oke, ini dia implementasinya. Kemudian karakteristik kebutuhan fungsionalnya, ada kebutuhan produk yang menentukan atau membatasi perilaku perangkat lunak. Juga ada kebutuhan organisasi yang merupakan kebutuhan sistem yang luas yang berasal dari kebijakan atau prosedur di organisasi, pelanggan, dan juga pengembang.
Ada juga kebutuhan eksternal yang mencakup semua kebutuhan yang berasal dari faktor eksternal ke sistem dan proses perubahannya. Ini dia untuk contoh requirement-nya, seperti ini rinciannya. Itu dia tadi kebutuhan perangkat lunak ya untuk direkayasa, yang terdiri dari kebutuhan pelanggan dan juga sistem, dari sisi pelanggan atau dari sisi sistem. Itulah tadi materi pertemuan ketiga. Saya cukupkan sekian dan kita bertemu lagi di pertemuan yang keempat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.